Permasalahan rumah tangga yang dihadapi Ayu Ting Ting dan Angie hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. Angie dan pengacaranya Hotman Paris Hutapea belum melakukan langkah nyata. Apakah akan meneruskan masalah tersebut ke pengadilan agama atau justru melakukan musyawarah untuk mencari titik temu dengan pihak Ayu Ting Ting. Namun kini yang berkembang justru kabar tentang Ayu Ting Ting yang mengalami kasus KDRT atau kekerasan rumah tangga. Meski merasa telah ditalak suaminya, Ayu Ting Ting menyangkal telah terjadi KDRT dalam rumah tangganya. Enggak, alhamdulillah saya baik-baik aja, sehat-sehat aja sampai sekarang. Pernah sakitin nggak? Kan kau dituduh menyakiti juga, pernah nggak? Itu dia, saya menyakiti sampai dia tersiksa. Saya nggak tahu, coba apa yang membuat dia tersiksa gitu, saya juga nggak ngerti. Saya masih tetap berhubungan, saya tetap SMS, BBM, telepon, tapi nggak pernah dibalas dan semuanya saya simpan. Semuanya ada, sampai terakhir saya ke rumahnya pun Nggak pernah maki-maki dia, nggak pernah? Nggak pernah saya maki-maki dia. Itu cukup saya yang tahu ya. Nggak semuanya hal privasi saya harus kasih tahu. Jadi tolong hargai ya. Cobaan yang dihadapi Ayu Ting Ting ini mendapat respon dari Umi Tatu, ibu dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau UJ. Sebagai seorang ulama atau ustazah, Umi Tatu mendasarkan permasalahan yang dihadapi Ayu Ting Ting pada dalil agama Islam. Dalam ajaran Islam, seorang wanita hamil tidak boleh dicerai. Kalaupun sudah melahirkan, Umi Tatu menyarankan agar Ayu Ting Ting dan suaminya dapat rujuk kembali. Mengapa demikian? Tambah lagi masalah seperti perceraian yang lagi hamil gitu ya. Yang menurut dari peraturan tuh kalau sedang hamil tidak boleh dicerai. Tunggu nanti dia setelah melahirkan. Nah, kalau sudah melahirkan, si bapak ini wajib memberikan nafkah kepada anak sampai dia lulus sekolah. Dan kalau dia sudah punya kerjaan, maka si bapak sudah boleh untuk membiayakan anak itu tidak semestinya seperti waktu masih anak-anak. Jadi berapa aja mau dia kasih kepada anaknya itu yang dilahirkan itu. Ya itu tidak boleh ya, diharamkan oleh Allah, artinya dilarang. Kenapa? Karena ibu yang sedang hamil itu kan sedang mendapatkan amanat dari Allah. Sedang mendapatkan satu, bukan artinya beban, kewajiban. Untuk beliau itu nanti bakal punya keturunan. Karena orang hamil itu kan dirasakan sama kita perempuan itu yang sudah merasakan bagaimana beratnya orang hamil. Kadang-kala muntah-muntah, dia mau tidur mulu, ada macam-macam lah, ada kadang-kala dia nggak mau makan gitu. Sampai dia melahirkan juga ada yang begitu. Makanya si suami nggak boleh menceraikan ketika waktu hamil. Tunggulah melahirkan. Kalau bisa bersatu lagi lah. Ingat itu siapa di dalam kandungan ibunya, keturunannya. Berapa banyak orang suami istri udah 20 tahun nggak punya anak. Ini udah Allah kasih keturunan, kok ibu bapaknya ada masalah. Mudah-mudahanlah bagi yang merasa demikian biar akur kembali, lebih bahagia lagi seperti semula. Semuanya apa yang rasakan kita menjadi hambatan di rumah tangga, udah buang-buangin dah. Kita rasa masalah gitu mudah aja kalau orangnya pada pengertian. Bila Umi Tatu memperjelas masalah Ayu Ting Ting melalui jalur agama, maka menantu Umi Tatu atau istri almarhum UJ Umi Pipik berencana menemui Ayu Ting Ting. Meski belum ada kejelasan akan kedatangan Umi Pipik, Ayu Ting Ting menyambut kabar tersebut dengan sukacita. Lantas apakah rencana kedatangan Umi Pipik ini sebagai bentuk support terhadap masalah rumah tangga yang dihadapi Ayu Ting Ting? Kagak lah, mau ngapain? Silaturahmi doang. Silaturahmi main, tapi nggak tahu, saya belum dapat kabar lagi. Gitu. Gimana saya tahu? Saya tanya uminya dulu deh. Iya deh. Makanya udah nungguin ini. Enggak ada. Enggak ada ya? Serius enggak ada. Enggak, itu juga masa kemarin cuma main. Enggak ada apa-apa. Meski menghadapi masalah pelik terkait rumah tangganya, tak justru membuat Ayu Ting Ting dirundung duka yang berkepanjangan. Saat diwawancarai wartawan soal masalah yang sedang dihadapinya, Ayu justru menyampaikannya dengan kalimat-kalimat yang membuat gelak tawa. Maka inilah saat Ayu Ting Ting menunjukkan reaksi penuh canda saat diberondong beberapa pertanyaan dari awak media.
maunya? Mau bantuin saya berenang? Bisa, gue sedang ember ya. Ya doain aja biar kedepannya lancar, sehat. Itu aja yang saya minta. Terserah, biarin aja. Mau ada berita apa juga saya terima. Saya terima, ayo. Mau ada berita apa lagi? Oh, Be, udah kebal, saya udah hatam. Berarti sempat pernah cerita tentang itu kedekatannya dengan perempuan-perempuan itu, maksudnya pembantahannya. Lah, tanpa cerita itu saya dengar mulu di TV. Udah terima aja, udah mau ada berita apa aja udah terima aja sekarang, nggak usah banyak ngomong. Yang penting, kalau kaget, wow, langsung gitu. Ya kagak usah kaget, kan tadi saya bilang saya udah hatam. Ya, masa harus saya kasih tahu juga. Kalau wanita kan biasa lebih apa sih? Lebih sensitif, lebih seksi. Harus nanyanya gitu mulu sih, saya bingung jawabnya kayak gimana. Udah yang udah terjadi biarlah terjadi. Saya terima aja, udah mau di luar ada berita apa, ada apa ya. Yang penting insya Allah yang jalan yang saya ambil insya Allah. Aduh, kepo banget sih. Potong banget. Ada kita bubuaya ini. Itulah wartawan, benar. Kalau nggak kepo ini kerja kita. Kan yang namanya mertua atau orang tua kan biasanya pengen tahu banget kan keadaan cucunya sendiri seperti apa. Ya, orang tua saya tahu mulu keadaannya bagaimana. Dari orang tua Enji mungkin ibunya sempat telepon gitu, gimana nih kabarnya jalan. Dulu saya udah bilang jangan bawa nyak sama babe, kesian orang tua kita udah pada tua. Jadi kita aja nih yang ngadepin berdua-dua. Ini apa namanya? Urusan kita. Jadi jangan sangkut pautin ke yang lain, ya. Itulah cara Ayu Ting Ting dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Tak ada rasa tegang atau emosi yang berlebihan kala Ayu Ting Ting mendengar informasi apapun soal Enji. Baginya keceriaan selalu tetap dijaga agar beban yang dihadapinya dapat terasa ringan. Sementara di sisi lain kehamilannya ini ternyata membawa berkah tersendiri bagi Ayu. Sebab meski berbadan dua, Ayu masih menyemarakan dunia hiburan tanah air. Namun demikian, Ayu tetap menyesuaikan pekerjaan yang ia terima dengan kondisi kehamilannya. Harus semangat, energik bener. Saya ingat sama asisten saya dulu, jadi bilang saya energik. Emang harus energik, harus ceria. Apa karena bawaan dalamnya cewek atau gimana sih? Ya mungkin kali ya. Belum bisa. Jadi ya saya mah ya ini aja. Ya emang lagi senang ya senang. Ya kan namanya orang hamil mau ke kantor kan. Alhamdulillah itu dia mudah-mudahan banyak yang dengar, banyak yang manggil saya, panggil job gimana tuh. Tapi Boyo ini makin ke depannya makin gede makin sensitif atau gimana sih, moodnya masih tetap juga? Enggak sih ya jalanin aja lah, maksudnya saya juga kalau misalnya memang lagi sensitif gitu terus saya nyadar lagi gitu, maksudnya ya jangan marah-marah lah kalau bisa semuanya diselesaikan dengan baik-baik gitu. Kalau saya sih kayak misalnya kan kalau dulu kan mungkin suka ngomelin manajer atau ngomelin driver atau ngomelin siapa gitu, kalau sekarang ngomel mikir dulu deh. Lebih menjaga sikap gitu ya. Yang khawatir hal apa sih Bu yang sensitif? Dikala Ayu Ting Ting sedang menghadapi cobaan dalam rumah tangganya,